Suara Mahasiswa, cermin prestasi, inspirasi tanpa henti. Welcome to Mcaster Brawijaya Podcast. Dengan aku Nabi Dan aku Safira yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tetapi tetap dengan topik yang berbobot nih Nabi. Gimana nih kabar teman-teman semua yang ada di luar sana? Pasti pada baik semua kan ya Safira? Betul banget, pastinya teman-teman juga harus semangat nih nonton podcast kita Nabi. Karena di sesi kali ini kita bakal bahas banyak hal yang relate buat teman-teman semuanya. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih Nabi kabarnya? Wah, aku semangat banget sih ya Safira, karena kita hari ini mau ngebawain sesuatu yang menarik nih buat teman-teman di luar sana, Saf. Betul banget Nabi, dan alhamdulillahnya hari ini aku juga sangat excited Nabi. Terutama lagi saat kita sesi podcast hari ini aku juga udah selesai UTS nih Nabi. Jadi rasanya lega gitu dan siap banget buat sharing-sharing buat teman-teman semuanya. Oke, kita mau ngebahas apa sih Safira hari ini? Oke, jadi hari ini Nabi kita bakal bahas sesuatu yang relate banget buat teman-teman mahasiswa tentunya. Kamu pernah ngerasa gak sih Nabi waktu jadi awal mahasiswa baru atau mungkin sampai sekarang ngerasa bingung nih, sebenarnya kita harus lebih fokus ke organisasi atau prestasi dulu nih Nabi? Wah, itu aku banget sih waktu maba. Jujur aku pengen ikutin semua, pengen masukin semua ke CV aku waktu dulu. Tapi aku juga bingung, awalnya tuh pengen ikut apa dulu, lomba dulu, apa organisasi dulu gitu Safira. Betul banget Nabi, terutama lagi di sosial media atau di Instagram tentunya biasanya tuh banyak banget informasi dari open recruitment organisasi, lomba, volunteer. Itu kadang bikin kita pengen ikut semuanya gitu kan. Tapi kadang ujung-ujungnya cuma stop di scrolling doang ataupun gak daftar gitu jadinya. Iya sih, aku juga kayak gitu dulu. Aku nge-save informasinya tapi gak aku ikutin juga gitu. Bener banget. Tentunya hal ini kadang jadi bahan overthinking nih buat teman-teman mahasiswa, harus mulai produktif atau mulai mengembangkan dirinya ini dari mana sih? Dari organisasi atau prestasi gitu. Oke, nah di episode kali ini kita bakalan ngobrol santai tapi agak dalam juga nih tentang dilema klasik mahasiswa, organisasi versus prestasi, dan mana sih yang lebih penting? Oke Nabi, mungkin aku mau tanya dulu nih ke kamu. Kalau dari kamu sendiri awalnya itu lebih milih ke organisasi dulu atau ke prestasi gitu? Oke, jadi aku awal kuliah tuh langsung pengen lomba sih sebenarnya. Soalnya di sebelum itu aku udah nonton COC, itu orang-orang pada keren-keren semua. Terinspirasi gitu ya iya, jadinya. Iya bener banget, terinspirasi Safira. Kalau kamu gimana tuh dulu? Oke, kalau aku dulu waktu semester 1 itu aku cenderung lebih tertarik buat ikut organisasi dulu nih Nabi. Dan waktu itu hal yang tertarik banget itu waktu aku lihat pentas lembaganya Badan Eksekutif Mahasiswa. Di situ aku langsung tertarik banget karena lihat kayaknya join organisasi terutama BEM itu kayaknya keren banget deh. Di situ akhirnya aku nyemplung ke organisasi dulu Nabi. Oke, nah aku dulu ikut lomba tuh karena ya tadi kan COC, terus aku juga kayak pengen gitu bisa ngobrol depan juri, depan orang, ngepresentasiin ide kita. Itu kayak membuatku terdorong gitu buat daftar lomba dari awal semester 1. Kalau kamu gimana, Saf? Kamu dulu udah ikut lomba apa gimana waktu semester 1? Oke, bahas tentang lomba nih. Jadi kalau dulu sendiri aku terinspirasi dan tertarik untuk ikut lomba itu karena aku lihat teman-teman aku Nabi. Jadi waktu itu aku bertemu sama orang-orang yang menurut aku cukup menginspirasi aku gitu, karena mereka sering bikin postingan pegang piala gitu Nabi di Instagram. Jadi aku kayak terdorong, aku pengen juga deh kayaknya pegang piala. Nah dari situ akhirnya aku pertama kali nyemplung dan aku ikut lomba esai. Oke gitu Nabi. Wah, iya sih. Orang megang piala itu jujur antara menginspirasi sama bikin insecure juga nggak sih? Bener banget, terutama yang biasanya di highlight Instagram itu sampai titik-titik gitu Nabi ya. Juaranya itu kayak sih. Wow banget. Oke. Nah, aku mau tanya nih Nabi, pertama kali kamu ikut lomba itu ekspektasi kamu seperti apa, dan setelah kamu mengalami hal itu apa sama realitanya? Oke, ekspektasi pertama sih aku ekspektasinya ikut lomba langsung juara, tapi ternyata enggak. Wah. Jadi harus kalah dulu. Berarti Safira. Ada fase kegagalan gitu ya Nabi? Iya, aku harus ngelewatin fase kegagalan dan baru pertama kali menang tuh di semester 2 bahkan. Oke, ngomongin kegagalan nih Nabi, itu kan tentunya hal yang pastinya sering banget terjadi ya di kehidupan kita gitu. Cara kamu buat ngatasin hal itu gimana Nabi sampai akhirnya di titik sekarang kamu udah
sering kali menjuarai perlombaan gitu? Boleh diceritain nggak ke Kalau teman-teman? aku sendiri tuh apa ya, pantang menyerah aja sih. Aku nyoba kalah, nyoba kalah, nyoba kalah. Akhirnya kebetulan menang gitu. Dan apa ya, selain itu perlu punya mentor juga sih. Aku sering nanya-nanya gitu ke mentor gimana sih gitu mereka bisa sampai juara gitu. Nah, kalau kamu, aku mau nanya balik kamu kan pertama kali ikut organisasi kan? Bener banget. Nah, ekspektasi kamu dan realitas setelah ikut organisasi gimana sih gitu, Safira? Oke Nabik, tentunya untuk join organisasi ini ekspektasi yang pertama itu ada tentang kesibukannya Nabik. Dan ternyata secara realita lebih sibuk lagi daripada ekspektasinya kayak gitu teman-teman. Jadi alhamdulillahnya karena pada saat itu aku kan sekarang join BEM ya Nabik. Di situ aku untuk realitas sendiri keinginan aku kan untuk ekspektasinya itu adalah untuk bisa mendapatkan skill-skill leadership, kemudian public speaking dan juga self development dan juga problem solving kayak gitu. Alhamdulillahnya realitanya tuh terpenuhi Nabi, karena tentunya di organisasi ini sangat penting untuk kita bergabung karena hal di situ kita bisa mendapatkan banyak hal terutama untuk pengembangan diri kayak gitu Nabi. Wah, bener sih. Dari organisasi kan selain lomba aku juga ikut organisasi tapi yang berfokusnya pada lomba. Jadi selain ikut lomba, aku juga dapat pengalaman organisasinya langsung dan bener banget dari leadership, terus soft skill lainnya tuh bener kita dapat banget dari si organisasi itu. Tapi aku penasaran deh, kamu yang dari semester 1 juga ikut lomba sama ikut BEM yang sibuk banget ya realitanya itu, pernah nggak sih bentrok gitu antara lomba kamu sama organisasi kamu, Safira? Pastinya kalau tentang waktu, terutama itu kan dua hal yang sangat tentunya menyita banyak waktu kita gitu Iya, ya. bener. Itu sering banget Nabik bentrok dan bahkan mungkin kadang bikin aku tuh juga capek sendiri kayak aduh mikir juga gitu. Kayaknya harus fokus salah satu aja deh daripada dua ini gitu. Karena kan kadang organisasi ini kan banyak rapat-rapatnya, banyak prokrannya juga. Kemudian kalau lomba kan kita harus mikirin konsep, ide atau bahkan nyusun dari perlombaannya itu sendiri gitu yang pastinya tuh bakal bikin otak kita capek gitu ketika kita berjalan bersamaan. Dan bahkan Nabi kalau kamu tahu, aku juga pernah mengalami apa yang namanya demotivasi gitu karena dua hal itu tadi yang bentrok. Kalau kamu sendiri gimana Bik? Pernah nggak? Apalagi aku lihat tadi kamu cenderung lebih ke arah lomba gitu ya karena organisasinya juga menjorok ke perlombaan gitu. Oke, kalau dari aku karena kebetulan organisasinya ke perlombaan, jadi di semester 1 sih aku bener-bener gak disibukkan ya dengan organisasi-organisasi itu, tapi aku lebih banyak ke lombanya. Bahkan di organisasiku tuh lebih banyak cutting-cutting yang mendorong kita buat lomba, karena mentoring juga bisa dari mereka. Jadi kalau dibilang sibuk banget sih enggak juga ya, karena emang fokusnya lebih ke satu aja kalau aku dulu. Nah, kalau gitu kan kata kamu sibuk banget ya. Nah, Benar. aku mau nanya, semisal kamu flashback ke awal kuliah dan udah tahu nih ternyata realitanya sesibuk itu, kamu tetap bakal milih nggak buat ikut lomba dan organisasi juga? Tentunya aku bakal tetap milih untuk ikut itu Nabi. Kenapa? Karena aku merasa dari pengalaman-pengalaman aku itu tadi itu justru membentuk diri aku yang sekarang. Dan di sini terutama ya dari segi tentang relation, kemudian juga pengalaman dan juga buat diri aku itu manfaatnya banyak banget Nabi. Terutama ketika lomba nih kita diajarkan buat mengasah critical thinking kita. Terus habis gitu ke organisasi, gimana cara kita bisa berkoordinasi dengan orang lain. Dan terutama ke organisasi sih mungkin yang paling aku senangi adalah aku bisa kenal banyak orang gitu di satu organisasi tersebut gitu Nabik. Jadi aku nggak nyesel sih walaupun emang sibuk, tapi karena manfaat yang datang ke aku banyak juga, jadi aku lebih memilih untuk ikut gitu daripada jadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya bahasanya kalau sekarang kupu-kupu, gitu. iya bener. Iya sih, dari organisasi kita banyak dapat teman baru, Bener tapi banget. gak hanya dari organisasi, dari lomba pun bisa juga teman-teman. Iya justru itu aku bener banget tapi karena biasanya kalau lomba nih, apalagi kan biasanya kalau lomba itu seringnya kita keluar Malang ya, kalau sekarang Iya, kita di keluar Malang, Malang. biasa di Jogja, di Bali, di Bandung gitu. Nah Iya. itu justru kadang bikin kita punya relation atau Networking di luar networking di luar Malang. Malang dan universitas-universitas lain kayak gitu. Iya, bener banget. Nah, Oke. Kalau dari kamu sendiri Nabik, kamu nyesel nggak? Walaupun sekarang kan kayaknya aku lihat kamu sibuk banget gitu ya, banyak banget lombanya gitu. oke, nah jujur karena kemarin aku fokus ke lomba aja nih, aku jadinya ngerasa minim pengalaman organisasi nih, Safira. Makanya di semester sekarang aku udah mulai nge-push nih, organisasi udah beberapa nambah lagi, gak cuma organisasi sebelumnya. Dan dari itu aku jadi banyak belajar gitu, kayak
oh ternyata ikut lomba tuh boleh gitu, tapi kita jangan kebanyakan juga karena kemarin tuh dari pengalaman aku sempet bentrokan gitu lombanya, aku lupa ide lombanya itu apa karena kebanyakan. Saking banyaknya sampai lupa Iya. gitu ya ide yang mana yang dipakai. Oke Nabik. Nah, tadi kan kita bahasin tentang bentrokan waktu terkait prestasi atau lomba. Nah, di sini aku mau tanya nih, menurut kamu Nabik, yang paling kerasa efeknya buat mungkin mengembangkan diri kamu itu dari segi prestasi atau organisasi sih gitu? Oke, kalau dibilang salah satunya sih agak susah ya jawabnya karena dua-duanya sangat berpengaruh ke aku yang sekarang, dan kayaknya aku lebih pilih jujur dua-duanya sih Safira, karena dari organisasi kita banyak dapat soft skill, networking, dan juga itu semua aku dapetin juga dari prestasi dari lomba-lomba gitu. Bener banget Nabi, kalau misalnya dari aku sendiri juga gitu ya, untuk efeknya itu dua-duanya pastinya memiliki kelebihan positif gitu buat diri kita. Karena kadang misalnya kita cuma fokus di organisasi aja teman-teman, itu kita mungkin memang dapat nih kayak skill leadership, problem solving, kemudian mungkin skill management time, dan juga mungkin kalau organisasi ini lebih ke cara kita bekerja sama dengan orang lain gitu ya. Cuman ketika kita juga bisa menyeimbangkan hal itu dengan lomba gitu ya Nabik, itu justru akan bikin kita juga dapat hal-hal pengalaman seperti kita punya kreativitas ide, karena kan dia kalau di lomba itu kan yang paling dinilai tuh ide kreativitasnya Iya, gitu ya benar, Nabik ide ya. kreativitas. Kemudian kalau lomba lagi mungkin juga arah ke arah public speaking, karena kan kita biasanya presentasi di depan Nah, juri iya, gitu ya. bener banget, itu sangat membantu sih Bener buat di banget kuliah. Nabik. Oke, tadi kan kita juga bahas nih, karena kita kan kayaknya kamu sendiri juga dua-duanya terjalani gitu ya Iya. Nabik. Nah, dari dua-duanya ini, organisasi atau prestasi, sejujurnya kamu lebih cenderung memilih ke arah mana Nabik kalau misalnya dipilih salah satu gitu? Oke, kalau salah satu sih sebenarnya aku lebih ke lomba ya Safira. Entah Oke. mengapa udah jiwa-jiwaku tuh udah jiwa-jiwa lomba gitu. Dan teman-teman udah kenal aku tuh sebagai anak lomba dibanding organisasi. Makanya Wow, lebih milih itu sih keren lomba. ya. Kamu gimana Safira? Oke, kalau dari aku sendiri sih, aku lebih memilih ke arah organisasi sih Nabik. Kenapa? Karena sejujurnya aja, aku di FEB sekarang lebih punya banyak temen dari organisasi gitu Nabik daripada lomba. Kalau lomba sih emang temennya lebih ke arah ke jauh ya, teman-teman jauh yang ada di universitas lain gitu. Tapi karena organisasi, aku lebih cenderung punya banyak kenalan-kenalan di area kampus gitu. Dan juga apalagi aku lebih cenderung, orangnya tuh aku lebih cenderung suka buat kerja sama banyak orang gitu Nabik. Maka dari itu aku lebih cenderung buat pilih organisasi. Jadi apalagi kan kalau organisasi kan banyak proker gitu ya, banyak proker yang harus kita harus kerja sama banyak panitia kayak gitu. Nah itu aku lebih cenderung suka buat pilih ke arah organisasi kayak gitu Nabi. Oke, aku mau nanya nih, menurut kamu ya Safira, bisa nggak sih orang tuh tetap ikut organisasi, ikut proker banyak gitu, tapi mereka juga tetap berprestasi gitu loh. Aku mau nanya kamu gimana? Oke, tentunya hal itu menurut aku bisa dijalani Nabi. Karena mungkin teman-teman sendiri sekarang bisa lihat gitu ya, banyak banget influencer akademis sih yang terutama mapres-mapres itu mereka nggak hanya cenderung buat lomba aja teman-teman, tetapi mereka kalau misalnya kalian lihat dari background organisasinya, mereka tuh kadang kayak project officer, kemudian ketua, mungkin kayak ketua BEM dan lain-lain. Itu tapi mereka masih bisa sejalan gitu dengan prestasinya gitu Nabik. Jadi menurut aku sendiri hal itu kembali lagi ke teman-teman, bahwasanya sebenarnya organisasi dan lomba ini bisa dijalani dalam satu waktu, tapi tergantung lagi teman-teman bisa nggak buat ngebagi waktunya gitu. Nah ngomongin tentang manajemen time Nabik, kalau misalnya dari kamu sendiri ada nggak sih tips buat menjalani berbagai macam kegiatan ini tapi tetap dengan pembagian waktu yang baik gitu? Oke, aku sih juga buat lomba aja itu kita butuh time management yang bagus gitu. Apalagi lomba berbarengan dengan organisasi, Iya. udah pasti butuh banget yang sangat bagus gitu Iya, time manajemennya. terutama kalau lomba itu biasanya timelinenya tuh mepet banget gitu ya Mepet Nabi. gitu, iya. Kadang ada tabrakan. Bener Nah, banget. makanya time management itu penting banget untuk kita tuh nggak tabrakan antara organisasi dengan lombanya. Kalau aku sih biasanya make yang namanya tools Google Calendar sih Safira. Jadi biar aku tahu tuh lomba mana sih gitu yang nggak tabrakan dengan proker-proker yang udah ada sebelumnya. Berarti terjadwalkan secara rapi gitu ya di Google Iya, Calendar bener tuh tadi. Nah, itu banget. bisa dicontoh ya teman-teman buat tips dari Nabik tadi buat teman-teman yang pingin menjalani banyak hal dalam satu waktu. Oke Nabik, mungkin sebelum kita membahas
tips-tips lainnya gitu ya. Ada satu pertanyaan yang mungkin aku lupa tanyain. Sekarang kan kita lagi sebagai mahasiswa yang ada di lingkup akademisi gitu ya Nabik. Menurut kamu sebenarnya pandangan dosen ini mereka lebih cenderung buat mendorong mahasiswanya itu ke arah prestasi atau organisasi Nabik? Oke, jadi aku pernah sih ngobrol sama dosen soal ini juga, Oke, Safira. wow. Dan sebenarnya dosen tuh justru mendukung banget untuk menjalani keduanya asal akademinya nggak ketinggalan gitu. Oke. Kalau misalnya dari aku sendiri Nabik, menurut aku sebenarnya dosen, karena aku pernah deket nih dan sharing-sharing sama salah satu dosen gitu ya. Oke. Dan beliau ini berkata bahwa seperti kurang lebih sama kayak itu tadi Nabik, bahwasanya selain organisasi dan juga akademik itu sebenarnya prestasi itu juga menjadi salah satu hal penting gitu. Terutama mungkin kalau dari sini aku bisa tarik garis lurus gitu ya. Biasanya dosen itu cenderung lebih mendukung kita ke arah prestasi Nabik. Kenapa? Karena kan kita sebagai mahasiswa atau terlebih lagi di lingkup akademik gitu ya, kita kan diajari untuk gimana cara kita berpikir kreatif dan juga critical thinking, terutama cara kita merealisasikan ilmu-ilmu yang sudah mereka sebagai dosen ini berikan. Nah biasanya cenderung lagi kalau misalnya ilmu akademik itu lebih cenderung bisa kita realisasikan di ide-ide lomba kita, benar kayak banget, dari gitu. lomba. Benar. Dan juga tentunya kalau misalnya lomba ini salah satu yang keunggulannya itu mungkin kita bisa punya banyak sertifikat prestasi gitu ya Iya. Nabik, dan teman-teman mungkin bisa mengantar teman-teman semuanya buat jadi mahasiswa berprestasi gitu. Wah, siapa sih yang nggak mau gitu Iya, jadi kamu mahasiswa mau? berprestasi? Kamu mau nggak Nabik? Aduh, kalau ditanyain gitu kayaknya Pasti semuanya mau ya. ya. Mau ya pastinya Mau ya. semua. Karena luar biasa banget ya jadi Iya, mapres bener itu tentunya. banget. Oke, tapi nggak jadi mapres aja sih yang keren. Tapi kalau misalnya kamu juga bisa jadi mungkin kok di organisasi tuh jadi penanggung jawabnya atau Iya, jadi project jadi officer tanggung itu jawab. keren banget Itu kan udah tentunya keren juga. banget sih teman-teman. Nah, Oke, Nabik, mungkin kalau semisal disuruh milih nih dari antara tadi kan kamu juga organisasi juga, terus lomba juga gitu ya. Pasti kalau lomba kan udah sering ya juaranya. Nah, kalau organisasi nih, kalau Oke. misalnya organisasi nih, kamu lebih milih mana nih, kayak punya jabatan di organisasi tapi nggak pernah lomba, atau kamu lebih memilih untuk banyak menang lomba tapi di organisasinya mungkin flat-flat aja atau bahkan jarang berkontribusi gitu? Oke, ini pertanyaannya agak susah ya. Benar. Soalnya disuruh milih Iya, salah satunya benar. doang. Oke, kalau kayak gitu, nanya aku melihat kembali gitu. Aku pernah juga nanya kepada HR langsung perusahaan. Wow, keren banget. Perusahaan Iya. apa itu Nabi kalau boleh tahu? Consulting, Safira. Wow, keren banget. Nah, itu aku nanya ke bapaknya, itu kata bapaknya sih tergantung lagi tujuan kamu kemana. Kalau kamu pengennya ke perusahaan yang notabene tuh butuh pengalaman soft skill itu lebih cocok tuh ke organisasi. Oke. Tapi kalau kayak misal kamu pengen jadi atlet gitu atau pengen misal bangun bisnis ya buat kita anak ekonomi di sini. Nah, itu tuh lebih cocok buat ikut lombanya Safira karena bakalan kepake banget buat nanti bikin real bisnisnya. Jadi lebih secara realisasi tuh bisa sampai gitu ya dua-duanya Nabik. Oke, mungkin tadi Nabik juga udah singgung nih terkait kelebihan-kelebihan dari antara lomba itu tadi, kemudian organisasi juga. Mungkin di sini kita mau bahas terkait kelebihan dari masing-masing bidang itu tadi Boleh Nabik. tuh. Mungkin kalau dari kamu dulu nih, kalau misalnya kelebihan buat kita ikut lomba dan jadi berprestasi itu apa aja sih Nabik? Nah, teman-teman kalau kita itu ikut lomba, teman-teman tuh bisa mengasah critical thinking teman-teman. Kemudian dari lomba juga kalian bakalan bisa teamwork karena kita tuh rata-rata lomba tuh nggak satu orang aja. Kita bisa kerja sama dengan tim. Aku bagian mana, kamu bagian mana Benar. gitu. Kemudian dari lomba juga itu kita bisa mendapatkan networking dari orang-orang Wow. luar, gak hanya di itu. Kemudian sebenarnya di fakultas pun sebenarnya ada komunitas lomba kan. Kita Wah, bisa iya kenalan bener dengan banget. teman-teman. Jadi untuk networking di kampus pun saya nggak bakalan sekurang itu sebenarnya. Oke, tadi karena di kampus kan memang ada organisasi-organisasi, tapi memang mendorongnya itu menjurus ke arah lomba gitu ya Nah, Nabik. iya. Jadi emang seakan-akan kita itu bisa melampaui dua-duanya dalam satu bagian gitu ya. Iya, benar banget, Oke, Samira. mungkin sekarang aku mau sharing nih Nabik buat kelebihan organisasi yang teman-teman bisa catat dan bisa pertimbangkan nih. Mungkin teman-teman jadinya bisa lebih tahu arah pandangan mau lebih milih ke arah lomba atau
ke organisasi kayak gitu. Nah, Nabi kalau misalnya lebih ke arah organisasi nih, organisasi itu tentunya punya banyak benefit juga ya teman-teman, terutama lebih ke arah self development kita, kayak melatih komunikasi, kemudian teamwork juga, leadership serta tanggung jawab. Nah, apalagi kalau misalnya di organisasi itu kan memang lebih cenderung berkaitan erat dengan yang namanya program kerja. Tentunya biasanya ketika kita menjalankan program kerja itu kan biasanya banyak banget ya kayak masalah-masalah antar panitianya kayak gitu. Bener. Kemudian juga nggak hanya panitia deh, mungkin masalah kita melawan diri kita sendiri gitu ya. Melawan rasa malas ya. Iya, melawan rasa malas tentunya. Nah, itu juga bisa kita latih gitu teman-teman, dengan bergabung di organisasi kita bisa melatih apa yang namanya skill problem solving gitu, karena tentunya skill problem solving ini penting banget buat teman-teman punya, terutama ketika teman-teman mempersiapkan untuk memasuki dunia pekerjaan gitu. Nah, selanjutnya selain itu skill-skill tadi, teman-teman juga bisa dapat banyak banget relasi, apalagi kalau misalnya kalian teman-teman masuk organisasi yang di lingkup fakultas, teman-teman bisa punya banyak banget teman dari lintas jurusan, kemudian juga kadang nih dengan punya banyak relasi itu teman-teman bisa lebih tahu kayak minta pendapat atau pengalaman-pengalaman yang teman-teman kalian punya gitu. Jadi di situ kalian bisa sharing nih, sharing kehidupan, pengalaman yang mana itu bikin teman-teman juga kadang bisa aja terdorong atau terinspirasi dari teman kalian sendiri kayak gitu. Nah, Safira, karena kita udah ngasih tahu nih kelebihan masing-masing antara lomba dan organisasi, tapi mungkin teman-teman di luar sana tuh nggak mau milih salah satunya, mau dua-duanya langsung. Iya, bener ada banget. nggak sih tantangan kalau kita ngejalanin keduanya, Safira? Tentunya ada dong Nabi, karena kan tadi kita juga udah singgung nih terkait manajemen waktu, kalau bahwasanya lomba kemudian organisasi ini adalah dua hal yang tentunya aktivitasnya cukup padat gitu ya Nabi. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, itu perlu digarisbawahi bahwasanya tantangan ketika kita mengikuti dua-duanya itu adalah mungkin rasa lelah teman-teman, kemudian juga waktu yang berbentrokan gitu. Dimana hal ini harus bisa teman-teman prioritaskan perkara waktu, karena ketika teman-teman tidak bisa membagi waktu dengan baik, itu teman-teman bisa mengalami demotivasi itu tadi Nabi. Kalau dari kamu apa nih tantangannya kira-kira yang mungkin udah pernah kamu rasain gitu Nabi? Oke, aku sama sih, risiko burnout ya, karena kita iya capek banget gitu, Iya. kegiatan sampai padat malam. Kemudian juga karena kalau kita ikut lomba gitu dan ikut organisasi itu ada pressure sosialnya juga. Wah, ya. iya bener Orang banget tuh nih Nabi. berharap sama Iya, kita. Aduh. bener banget, karena kadang nih Nabi, yang berat itu adalah justru ekspektasi orang lain ke Nah, kita iya. gitu ya, daripada menjalani lomba atau organisasinya itu sendiri Nah, iya, bener gitu. banget. Nah, itu teman-teman. Jadi selain manajemen, selain waktu, kemudian mungkin mental health ya, health, itu juga bener. pressure teman-teman. Kadang memang ketika kita mengikuti sebuah perlombaan atau di organisasi itu teman-teman nggak akan jauh-jauh dari yang namanya pressure sosial gitu. Terutama apalagi kalau misalnya lomba nih. Aku sih kalau misalnya merasakan hal itu lebih ke arah lomba sih Nabi, karena ketika kita apalagi kita udah masuk ke finalis nih, itu kadang udah ekspektasi orang-orang itu kayak pasti juara nih. Jadi ketika nggak juara itu teman-teman, kadang teman-teman juga akan mengalami yang namanya teman-teman stres atau mungkin rasa kekecewaan yang tinggi gitu. Tapi perlu diingat lagi bahwasanya setiap pencapaian itu pastinya butuh banyak sekali proses, dan kegagalan itu bukan merupakan kunci buat teman-teman mundur atau tidak ingin berkembang lagi kayak gitu. Nah, mungkin tantangan terakhir nih Safira, itu kadang tuh kalau kita jalanin kedua-duanya tuh malah kualitasnya tuh nggak maksimal. Wah iya, jadi setengah-setengah gitu ya Nabi ya? Lembaga niat, organisasi ninggalin tugasnya juga jadinya. Nah, justru menurut aku kalau misalnya setengah-setengah gitu malah nggak maksimal gitu dua-duanya ya Nabi. Jadi kayak apa ya bahasanya, kita nggak bisa mencapai yang kita inginkan gitu, karena kita mengerahkan kinerja dan dedikasi kita itu nggak sepenuh hati gitu bahasanya Nabi. Oke, mungkin selanjutnya kita bisa menyimpulkan ya Nabi ya terkait antara organisasi ataupun lomba atau bisa disebut dengan prestasi nih. Bener. Itu bahwa saya sebenarnya tuh kedua hal ini teman-teman itu nggak perlu teman-teman pilih, karena sebenarnya teman-teman itu bisa menjalani kedua hal itu dalam satu waktu Nabi. Nah, mungkin dari Nabi sendiri ada tips-tips nggak buat teman-teman semuanya gitu, yang mungkin terutama mahasiswa baru nih biasanya yang bingung buat pilih yang mana, dan caranya buat Nabi sekarang bisa di titik sekarang tuh kayak gimana gitu? Oke, tipsnya sih sebenarnya nyoba aja dulu gitu, entah organisasi, entah lomba, pokoknya nyoba aja dulu. Entah setelah itu baru kayak organisasi nyoba satu, terus ntar nambah lagi gitu, biar kitanya terbiasa dulu kan, soalnya emang beda kan di kuliah Bener sama banget. SMA dulu. Nah, mungkin juga buat teman-teman itu nggak ada salahnya, bener kata Nabi,
yaitu kita bisa mengeksplor teman-teman. Jadi eksplor aja yang teman-teman inginkan. Kadang emang kan di masa-masa muda kayak kita ini banyak banget ya penasaran sama hal-hal baru gitu. Nah itu teman-teman coba aja, jangan kalau teman-teman penasaran teman-teman stop doang kayak scrolling nih poster, terus kayak ya udah cuma disimpan aja tapi nggak dibuka link pendaftarannya. Nah itu lebih baik teman-teman itu explore aja teman-teman, kayak mau ikut lomba nih ya udah daftarin, karena kadang di saat ketika teman-teman itu mendaftar dan juga teman-teman mencoba buat terjun gitu ke dunia tersebut, itu teman-teman bisa menarik dan juga mencari passion teman-teman tuh sebenarnya lebih ke arah mana gitu. Nah ketika kalian udah tahu nih buat passion kalian, mungkin aku lebih ke arah lomba nih, nah teman-teman bisa maksimalkan di situ kayak gitu. Kemudian di sini juga berarti bisa kita simpulkan Nabik bahwasanya kedua hal ini penting ya Nabik, dan pastinya dua hal ini positif teman-teman buat teman-teman semuanya. Jadi nggak ada yang lebih cenderung unggul harus lomba atau harus organisasi, karena dua-duanya ini tadi seperti yang kita sebutkan bahwa banyak banget kelebihan dan juga manfaat yang bisa teman-teman dapatkan kayak gitu Nabik. Oke teman-teman, nah selain itu tadi mungkin tips yang teman-teman harus garis bawahi juga itu adalah terkait prioritas teman-teman. Jadi kalau dari aku sendiri mungkin aku izin membagikan share sedikit ya tips dari aku. Selain manajemen waktu, teman-teman harus juga menentukan apa yang namanya skala prioritas gitu Nabi. Nah, itu penting banget sih Safira. Iya, karena kan kadang di berbagai macam kegiatan itu teman-teman harus bisa nentuin sebenarnya teman-teman tuh cenderung lebih ke passionnya ke arah mana. Terutama mungkin posisi teman-teman gitu ya, lebih dibutuhkan di bagian yang mana. Nah, di situ nanti teman-teman bisa tuh nyusun kayak skala prioritas. Misal yang pertama organisasi, kedua lomba. Nah, di situ juga akan memudahkan teman-teman gitu buat lebih cenderung ke arah mana untuk mengerjakan atau menuntaskannya terlebih dahulu gitu. Ya, itu penting banget sih. Karena kadang tuh orang kebingungan Safira, karena mereka tuh mana ya yang dulu harus dikerjain. Karena ikut dua-duanya jadi sibuk juga, banyak tugas dan bingung gitu mulainya yang mana. Nah, itu pentingnya sih skill prioritas itu. Oke, nah juga buat teman-teman semuanya, semisal apalagi kan di usia kita ini usia-usia yang cenderung banyak sekali penasaran gitu ya, teman-teman tuh tapi tetap harus memahami sebenarnya tujuan teman-teman buat ikut kegiatan tuh apa sih. Jadi jangan cuma hanya ikut-ikutan aja. Jangan FOMO. Nah, jangan FOMO teman-teman. Walaupun tadi kan aku bilang nih ikut aja gitu ya, tapi teman-teman juga tetap harus sepenuh hati gitu ketika berdedikasi di sebuah kegiatan gitu. Jadi nggak hanya ikut-ikutan aja tapi setengah-setengah gitu. Iya. Akhirnya kayak kan nggak bisa mencapai secara maksimal atau nggak bisa seandainya kayak kalian teman-teman tuh cuma ngerjainnya setengah-setengah, gimana teman-teman bisa dapet di titik puncak gitu kalau teman-teman aja kerjanya cuma setengah-setengah. Jadi walaupun kalian pengen eksplorasi, tapi teman-teman semua juga harus penuh hati ketika menjalankan hal itu. Nah itu kalian harus paham dari tujuan hidup kalian itu sendiri kayak gitu. Oke, karena kita udah bahas nih udah dari awal ya, kayak dari cerita kamu, terus kamu udah nyelesain kelebihan masing-masing, bahkan tadi udah disinggung soal tips-tips dikit-dikit ya Safira. Nah, aku mau nanya nih ke kamu, apa ya? Bisa dapat ini ngomong apa sih yang terakhir? Tapi ini bisa diedit kan nanti? Aman. Langsung aja deh kayaknya. Closingan udah lama nggak sih, berapa menit guys? Udah berapa menit? Udah 27. Wah. Lama banget ya. Langsung aja deh. Oke. Yang wah nggak kerasa banget ya gitu. Oh iya, wah nggak kerasa banget. Tapi terakhir tadi yang terakhir apa sih? Maksudnya? Yang terakhir ngomong. Kamu nggak sih yang nge-stop kayak? Kamu terakhir. Kamu nge-stop ya? Iya. Ngomong kayak tanya apa namanya, mau tanya nih. Ya, tapi gue lupa. Langsung aja nggak sih kayaknya? Wah nggak kerasa banget ya, langsung gitu aja deh. Oke, berarti langsung pas di kamu, aku langsung potong. Wah nggak kerasa banget ya, oke. Itu langsung mulai dari Nabiknya aja ya kayaknya, bisa kan? Oke, dari kamu aja. 1, 2, 3. Wah, nggak kerasa banget ya Safira, kita udah ada di penghujung episode pada podcast kali ini. Benar banget. Tentunya tadi kita udah banyak banget yang ngomongin tentang tips, kemudian kelebihan, tantangan juga, dan juga kita bisa tarik garis bahwasanya ternyata dua hal ini tuh nggak harus teman-teman pilih, karena dua-duanya itu bisa teman-teman jalani, dan juga ketika teman-teman punya niat, teman-teman pasti bisa untuk
menjalani kedua hal itu secara bersamaan kayak gitu. Benar banget Safira, karena sebenarnya kuncinya tuh ada pada keseimbangan Bener gitu. banget. Nggak harus ada yang dipilih salah satu, tapi bisa keduanya. Dan tadi bener pakai skala prioritas teman-teman. Teman-teman bisa mau aktif di organisasi sama ikut lomba juga boleh banget, tapi tetap tanggung jawabnya itu harus dilaksanakan kan. Bener banget Nabi, jadi yang harus teman-teman tingkatkan dan juga menjadi kunci utama adalah niat dan tanggung jawab. Karena tentunya setiap kegiatan, setiap pilihan teman-teman semuanya itu pasti punya makna dan juga manfaat serta pembelajarannya masing-masing Nabi. Enjoy aja sih Bener gitu kegiatannya. banget. Jadi teman-teman juga jangan lupa untuk menikmati setiap proses gitu ya. Karena tentunya dari berproses itu tadi kadang membuat teman-teman justru bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan dan juga teman-teman impikan gitu. Karena masa kuliah itu bukan cuma soal hasil teman-teman, tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh di setiap waktunya, serta bagaimana kita terus berproses dan memperbaiki diri dari setiap pengalaman yang kita ambil gitu. Nah, semoga obrolan kita kali ini tuh bisa menjadi inspirasi buat teman-teman caster di luar sana biar semakin semangat untuk menatah langkah di dunia kampus, Safira. Bener banget. Nah, mungkin juga buat teman-teman yang punya pendapat, pengalaman atau cerita seru soal topik, teman-teman bisa aja komen di video podcast kita hari ini. Nanti bakal kita baca gitu ya Nabi. Oh, Karena iya. tentunya kita juga pingin nih tahu pandangan teman-teman dan Pengen juga banget. tahu cerita teman-teman di luar sana kayak gitu. Nah, dan juga teman-teman jangan lupa juga buat follow semua platform Mcaster Brawijaya gitu ya. Karena jangan sampai teman-teman buat lupa dan juga ketinggalan konten-konten menarik kita gitu. Karena setiap podcast kita yang akan rilis itu pastinya akan bermanfaat buat teman-teman semuanya kayak gitu. Oke, mungkin kita Cukupkan gitu ya benar. Nabik. Karena dan juga harapannya mungkin dari podcast hari ini dapat menginspirasi teman-teman gitu dan jadi tahu arah gerak teman-teman tuh harus dibawa kemana. Nah, oke, sekian teman-teman dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya bareng kami di Mcaster Mcaster Brawijaya Brawijaya Podcast. Terima kasih teman-teman. Dah.